Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi ilahil alamin. Abil Qasim Muhammad wa ala alihil ma'sumin wa ashabihil mayamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ainnya ditasdidkan. Jadi tafa'ala. Jadi dari kata fa'ala jadi tafa'ala. Tafa'ala itu sigehnya atau sigatnya tafa'ala. Jadi dari kata rahima jadi tarahhama. Dari kata saburo jadi tasabbaro. Dari kata affa jadi ta'affufa. Dari kata halima jadi tahallama. Nah, kita akan mengalami nanti dalam pembicaraan saya ini kita akan bertemu dengan beberapa kata yang mengikuti untuk sementara ini kata tafa'ala. Nah, penambahan kata-kata tak di sebelum main fi'il dan kemudian tad'if atau tasdid pada ain fi'il mengubah makna. Satu katanya. Jadi tadi dari sobaro jadi tasobbaro, dari jild dari tajallada, nah dari hilmun jadi tahallama. Kita akan membahas arti tahallama. Kata tahallama karena masuk sirat tafa'ala atau wazan tafa'ala sebagai timbangannya, maka artinya ada tiga itu artinya. Satu, mereka sebut takalluf. Takalluf artinya berusaha keras atau bekerja keras. Jadi arti tambahan ini berarti bekerja keras atau berusaha keras. Atau juga bisa juga berarti pura-pura. Misalnya, konon katanya Umar bin Khattab pernah berbicara, hajiru, berhijrahlah kamu, wala tahajjaru, janganlah kamu pura-pura hijrah. Artinya dia ikut hijrah, tapi hijrahnya itu pura-pura. Jadi kata tahajjara bisa juga menjadi pura-pura atau bertindak seakan-akan hijrah, tapi tidak benar-benar hijrah. Atau takallufan itu berarti berusaha keras. Mohon maaf kalau ini karena nanti kita akan sekali lagi berbicara tentang beberapa istilah yang dikemukakan oleh Al-Ghazali untuk memahami upaya-upaya untuk mengendalikan kemarahan atau manajemen of anger. Nah, jadi Sibawayh adalah salah seorang ahli tata bahasa Arab. Jadi dia mengatakan tentang kata tak dan tasdid di tengah-tengah itu, dia mengatakan wa idza arada ar-rajulu ay yudkhila nafsahu min amrin, apabila seseorang ingin memasukkan dirinya dalam satu urusan, hatta yudhofa ilaih, sampai urusan itu dinisbahkan kepadanya, wa yakuna min ahlih, dan dia menjadi orangnya. Jadi misalnya dalam kata saya ingin misalnya dalam kata tasobbaro. Tasobbaro dari kata sabar.
Itu artinya kalau orang mengucapkan tasabbartu, itu artinya dia berusaha untuk menjadi orang sabar. Diulangi berkali-kali sampai akhirnya dia menjadi orang sabar. Ta'allama itu dalam bahasa Indonesia kita sebut belajar, tapi dalam bahasa Arabnya ta'allama, asalnya dari kata ilmu. Jadi ta'allama artinya orang berusaha menjadikan dirinya orang yang berilmu. Yudkhila nafsahu. Dia masukkan dirinya dalam kelompok orang yang berilmu, berusaha atau pura-pura menjadi orang berilmu. Itu disebut ta'allama. Dan ada istilah di dalam bahasa Arab, dia berusaha menampakkan dirinya atau bisa berusaha pura-pura gitu, atau dia berusaha menampakkan dirinya sebagai X atau dia pura-pura X. Misalnya dalam kata tasyayya'a, masdarnya tasyayyu'. Tasyayya'a artinya berusaha keras menjalankan kebiasaan-kebiasaan Syiah. Atau tasyayyu' juga bisa berarti bahwa orang itu pura-pura jadi Syiah. Misalnya ada kata-kata tasya'aro, itu pura-pura menjadi penyair atau berusaha menjadi penyair. Ada orang mengatakan karena banyaknya orang-orang Syiah yang menjadi penyair besar, maka ada orang berkata, mayyatasya'ar, siapa yang berusaha menjadi penyair, falyatasayya', maka hendaknya dia tasyayyu, walaupun sedikit saja, walau qalilan. Lalu mengapa saya banyak membicarakan kata ini, tambahan tak ini? Jadi takalluf ini tadi, tasabbur artinya pura-pura bersabar. Tajallud itu berusaha bersikap keras. Nah, yang kita bicarakan adalah satu kata namanya tahallum. Tahallum artinya berusaha untuk menjadi orang yang mampu mengendalikan dirinya dalam keadaan marah. Ada orang-orang yang tidak berusaha lagi, tidak marahnya itu menjadi sifat dari dia. Tidak pemarah itu, tahallum berasal dari kata hilmun atau hulmun. Kalau hulmun artinya bermimpi. Hulmun itu berarti bermimpi. Tahallum pakai ta dan tasdid tadi, itu berarti pura-pura mimpi pada sebetulnya dia tidak bermimpi. Dia cerita bahwa dia bermimpi padahal tidak bermimpi. Seperti ada seseorang mendengar tetangganya atau tetangganya meninggal dunia, kemudian dia datang bercerita buat dalam mimpinya dia melihat tetangga itu dalam keadaan yang sangat menyenangkan. Untuk menghibur raja, padahal dia tidak bermimpi, itu disebut tahallum. Tetapi kata tahallum juga, ini jadi pelajaran bahasa Arab. Tapi kata tahallum juga berarti berusaha untuk sabar. Berusaha untuk sabar dengan menahan amarahnya. Jadi dia tidak meledakkan amarahnya, tapi menahan amarahnya. Kemudian melatih dirinya untuk menahan amarahnya terus-menerus sampai nanti berubah dari latihan itu menjadi kebiasaan, menjadi tabiat. Dan kalau sudah menjadi tabiat, dia sudah menjadi tabiat, dia menjadi halim. Halim artinya orang yang tidak pernah marah lagi, tapi dengan mudah dia memaafkan orang lain. Jadi perubahannya, jadi tahallum bisa berarti dua.
dia pura-pura bermimpi, tahallum, atau pura-pura berbuat baik. Sebelum saya lanjutkan, ada quotable quote, ucapan saya yang sering dikutip orang, dan ini boleh dikutip tanpa menyebut nama saya. Lebih baik pura-pura beramal soleh daripada serius berbuat jahat. Itu udah jelas kata-kata itu. Tapi lebih baik berpura-pura amal soleh, berpura-pura berakhlak baik. Nah, berpura-pura sabar dalam bahasa Arab disebutnya tasabbur. Berpura-pura pemaaf, berlatih untuk mengendalikan marah disebut tahallum. Jadi arti pertama dari sigat tafa'ala adalah at-takalluf, memaksakan diri atau berusaha keras untuk melakukan sesuatu. Kata Sibawayh tadi itu, idza arada ar-rajulu ayyudkhila nafsahu fi amri ma hatta yudofa ilaih. Barang siapa, kalau ada orang yang menginginkan untuk atau memaksa dirinya untuk melakukan sesuatu supaya sifat itu ditempelkan pada dirinya, wa yakuna min ahlih, dan dia termasuk orangnya, digunakan sigat tafa'ala seperti dalam kata tasabbaro, tajallada, tahallama. Jadi tasabbur, tajallud, atau tahallum. Itu arti pertama dari sigot ini. Maaf, ini lagi pura-pura jadi kiai di kampung. Bukan kiai di kampung, kiai di kota juga. Untuk menjelaskan istilah tahallum yang akan kita bicarakan lebih banyak nanti. Jadi, yang arti pertama dari tafa'ala adalah at-takalluf. Arti yang kedua, as-soiruroh. Artinya menjadi. Ayyama misalnya menjandakan. Imam Ali pernah berkata dalam satu sebelum mubarozah, Imam Ali berkata, siapa orang yang ingin aku jandakan istrinya dan aku yatimkan anak-anaknya. Nah, menjandakan itu dalam bahasa Arabnya ayyama. Misalnya, ayyam tuha fatha ayyaman. Aku jandakan dia dan berubahlah dia menjadi janda. Alam tahu ilman fayata'allam. Aku ajarkan dia ilmu, maka jadilah dia orang yang mendapatkan ilmu. Jadi berarti as-soiruroh, menjadi. Jadi tahallama bisa juga berarti menjadi penyantun dia, menjadi pemaaf dia, menjadi halim dia itu. Nah, dalam bahasa Arab penambahan kata ta dan ain ditadhaifkan atau ain ditasdidkan itu berarti soiruroh atau menjadi. Tahajjarotinu, itu tanah berubah menjadi batu. Tahallalal hujaj, itu para jemaah haji melakukan tahallul. Tahallul artinya menghalalkan ihramnya dengan, tapi para jemaah haji sekarang tahunya tahallul itu ialah gunting rambut setelah selesai haji. Jadi keluar dari ihram kita sebut tahallul. Oke. Sementara kita dua saja dulu, terlalu banyak. Jadi tahallum, masdarnya tahallum dari kata tahallama, ya tahallamu, tahalluma. Jadi tahallum artinya berusaha untuk memiliki sifat halim, sifat penyantun, pemaaf. Dalam bahasa Arab seperti saya katakan tadi, tahallum bisa berasal dari kata halama, yahlumu,
Hulman yang artinya bermimpi. Orang yang bermimpi disebut halim, haknya panjang. Di dalam fikih ada yang disebut posisi ikhtilam yang membuat seorang itu menjadi baligh. Ikhtilam dari kata ha lam mim juga itu berarti bermimpi. Tapi yang kita bicarakan tahallum sekarang ini berasal dari kata haluma yahlumu. Isim fa'ilnya tidak lagi halim tapi secara khusus halim. Ya, lamnya panjang. Dan dalam kamus disebutkan haluma itu sakana indal ghadab. Jadi merasa tentram ketika marah. Jadi dia tidak marah sebetulnya. Sakana indal ghadab awi makruh au makruhin atau sesuatu yang tidak senang. Jadi dia tenang aja, tidak berubah. Makes no difference. Ya. Orang mencaci maki dia atau tidak mencaci maki dia, dia itu tetap tenang, tetap dalam keadaan sakana. Nanti Ustaz Miftah akan menjelaskan mengapa kalau orang berumah tangga itu digunakan kata sakinah. Dan menurut Ustaz Miftah, karena dalam rumah tangga itu orang harus tinggal di rumah. Diperlukan suami istri itu untuk berkumpul di rumah. Jadi sakan. Nah, dengan izin beliau saya ingin menambahkan bahwa sakinah itu juga berarti halim. Dan sehingga dia merasa tentram hatinya ketika datang sesuatu yang memprovokasi untuk membuatnya marah. Dia tidak marah. Marah itu bisa kepada orang, bisa kepada situasi. Misalnya ketika suaminya datang dengan penghasilan yang sedikit, dia tidak marah. Sakan, ya, ada sakinah di dalam dirinya. Itu, nah kalau istrinya tidak marah dengan keadaan itu, dia memiliki sifat halim. Untuk perempuan dia disebut halimah. Jadi kalau di antara pendengar ini ada yang namanya halimah, hati-hati ganti nama itu kalau ternyata jadi orang pemarah dan tidak bisa memaklumi situasi atau mencaci maki orang, itu bukan lagi halimah. Oke. Allah Subhanahu wa taala, salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah Halim. Dan kata Halim juga dinisbahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim kalau saya tidak salah. Tolong betulkan ini. Bahwa Ibrahim itu adalah innahu kana awwahan halima atau awwahun halim. Di dalam Al-Quran disebutkan. Inna Ibrahima lahalimun awwahun munib. Bahwa Ibrahim itu yang pertama kali disebut dari sifat Ibrahim adalah halim. Bahwa Ibrahim itu adalah orang yang halim. Saya ingatkan lagi, halim artinya sudah tidak marah lagi setelah berusaha untuk menahan diri agar tidak marah. Jadi, dan Ibrahim adalah halim, kemudian awwahun, yang suka merintih di dalam doa-doanya, munib, yang pasrah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata para ahli tafsir mengenai kata halim buat Allah Subhanahu wa taala, alladzi la yu'ajjilu bil 'uqubah wal intiqam. Allah itu tidak menyegerakan, tidak mempercepat menyiksa orang atau membalas buat orang-orang yang maksiat kepadanya. Allah biarkan mereka sampai waktu yang tertentu. Amhilhum ruwaida.
Itu Allah biarkanlah orang. Apa itu orang-orang zalim itu tidak langsung aja Allah bunuh, langsung saja diambil nyawanya, Allah biarkan. Karena salah satu sifat Allah adalah Halim. Jadi kalau seorang hamba menghubungkan dirinya dengan Allah yang Halim, maka ia tidak mudah membalas atau mempercepat balasan itu, mempercepat siksa. Karena dalam kata Halim itu ada kata sofah, ada kata sofah, ada kata afu, dan ada kata ghufran, yang semuanya biasa disebut sebagai maaf. Nanti kita mungkin kalau keburu kita sebutkan. Jadi Halim adalah orang yang tidak mempercepat siksaan atau balasan. Halim juga artinya alladzi la yahbisu, orang yang tidak menahan in'amahu atau an'amahu, alladzi la yahbisu an'amahu an ibadih, yang tidak menahan anugerahnya dari hambanya, walaupun hambanya itu berbuat maksiat. Misalnya rizki, Allah berikan bal yarzuqul asi, Allah berikan rizki kepada orang ahli maksiat, kama yarzuqul muti', juga memberikan rizki kepada orang-orang yang taat. Yang ketiga, kita ketemu lagi dengan kata safah. Seperti dalam kata isfahuli yasfahillahu lakum. Safah artinya tidak melakukan hukuman terhadap orang yang layak dihukum, tidak menyiksa orang yang layak disiksa, tidak membalas orang yang layak dibalas, ma'al qudrah, ketika dia mampu membalasnya, tapi dia tidak lakukan pembalasan itu. Itu namanya safah. As-safhu. Dan Halim artinya dzu safhin, orang yang juga tidak membalas atau tidak melakukan hukuman padahal dia berkuasa untuk itu. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Mekah dalam Futuh Mekah, beliau bertanya kepada orang-orang, "Ataukah kalian apa yang aku lakukan untuk kalian?" Maka orang-orang itu semua berkata, "Innaka ibnu ammin al-halim." Ya Allah, engkau itu adalah anak paman kami yang penuh, maksudnya ada hubungan kekeluargaan di antara kita. Dan engkau adalah halim, yaitu yang tidak akan menghukum kami karena dosa-dosa kami sebelum ini. Yang tidak akan membalas kami dengan balasan yang setimpal dengan perbuatan kami sebelumnya. Yang tidak akan mengusir kami setelah kami mengusir engkau. Yang tidak akan menyiksa kami walaupun kami menyiksa para pengikutmu. Malah menyiksa engkau dan keluargamu. Itu tidak akan kau lakukan karena engkau ibnu al-am al-halim. Jadi putra paman yang penuh kasih, itu dalam satu riwayat. Dan apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? La tathriba alaikumul yaum. Tidak ada apa-apa lagi buat kalian sekarang. Tidak ada unek-unek lagi bagi kalian sekarang. Tidak bakal ada pembalasan apapun bagi kalian sekarang. Itu halim. Itu sifat halim. Apa setelah itu Rasulullah berkata, la tathriba alaikumul yaum. Idhabu fa'antum tulaqo. Bubarlah kalian. Kalian dibebaskan. Dalam hadis ada ungkapan yang menarik, baru saya baca kemarin. Wan tasyaro. Katanya, maka bubarlah mereka seakan-akan mereka bubar dari kuburan mereka. Jadi
Mereka kan seharusnya karena kejahatan mereka, harusnya Nabi melakukan pembantaian besar-besaran. Sampai ada sahabat juga yang berpandangan begitu. Dia datang menaiki kudanya dan mengelilingi kota Mekah dengan menakut-nakuti dengan berkata, Al-ana yaumul malhamah. Hari ini adalah hari pembantaian. Al-yaum yaumul malhamah. Hari ini hari pembantaian. Kedengaran oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau panggil Imam Ali. Beliau suruh menggantikan sahabat itu dan mengelilingi kota Mekah dan berkata, Al-yaum yaumul marhamah. Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Hari ini adalah hari kasih sayang. Itu salah satu sifat Rasulullah Al-Halim, yang penuh maaf, yang mengubah kemarahannya menjadi kesantunan. Nah, itu kita bertemu dengan kata tahallum. Dalam hadis-hadis tidak ada satu bab mengenai bab at-tahallum. Bab berusaha keras berlatih agar kita menjadi halim. Apa istilah yang digunakan di dalam Al-Quran dan hadis untuk tahallum? Al-Quran dan hadis menggunakan kata qazmul ghaidh. Qazmul ghaidh. Orangnya disebut al-qazim. Qazmul ghaidh, kata Al-Ghazali, adalah satu tahap sebelum jadi halim. Jadi orang al-qazim itu satu tahap sebelum dia menjadi al-halim. Jadi, kata Al-Ghazali, untuk mengobati rasa marah kita, maka yang harus kita lakukan adalah berlatih terus-menerus menahan amarah kita. Tidak meledakkan amarah kita, tapi menahannya. Dan Al-Quran menyebut dengan pujian kepada orang yang menahan amarahnya. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk memperoleh ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan buat orang-orang yang takwa. Siapa orang takwa itu? Alladzina yunfiquna amwalahum fis sarra'i wadh-dharra wal kadhiminal ghaidh, yaitu mereka yang membelanjakan hartanya dalam suka dan duka dan yang menahan amarahnya, yang mengendalikan amarahnya. Allah memuji wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Jadi sebelum menjadi 'afina 'anil nas, yang selalu memaafkan orang lain, sebelumnya ia harus al-kaziminal ghaidh. Dia menahan amarahnya. Ada hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang disebut kaziminal ghaidh atau kaffa ghadabah misalnya. Kaffa ghadabah artinya menahan amarahnya, mengendalikan amarahnya. Man kaffa ghadabah, kaffallahu anhu adabah. Siapa yang menahan marahnya, Allah juga tidak akan menurunkan siksa. Allah juga akan menahan siksanya untuk dia. Hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asyaddukum man malaka nafsahu indal ghadab. Dan orang yang paling kuat di antara kalian, orang yang paling perkasa di antara kalian adalah yang mengendalikan dirinya ketika marah. Wa ahlamukum, dan yang paling halim di antara kalian, man afa indal qudrah, yang memaafkan
ketika mampu untuk membalas dendam, tapi dia maafkan. Seperti Rasulullah yang menaklukkan Makkah dan mampu untuk membalas dendam, mampu melakukan pembantaian, tetapi beliau berikan maafnya yang luas. Itu adalah orang yang paling perkasa. Di dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebelum lupa saudara-saudara, sekarang ini kita ngaji Ihya Ulumuddin untuk menjelaskan tentang filsafat Al-Ghazali dalam kitab Afatul Ghadab. Dalam salah satu kitab yang dia beri nama di rangkaian Ihya Ulumuddin, menariknya ialah dalam bagian kitab Al-Muhlikat. Jadi kitab yang merusak, yang mencelakakan kita. Nah, terus di situ ada kitab khusus Afatul Ghadabi wal Haqdi wal Hasadi, kitab tentang keburukannya marah, dendam, dan dengki. Di pada bagian itu ya al-ghadab yang diceritakan adalah ghadab, marah, murka atau anger. Nah, di dalam kita sedang berada dalam bagian hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Ghazali dari kalangan ahlu sunnah tentang menahan marah. Di antaranya hadis itu diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam musnadnya, inna li jahannama baban. Di neraka jahanam itu ada pintu, la yadkhuluha, tidak masuk pintu itu, ila man syafa ghadabah, ghaizah, kecuali orang. Jadi ada pintu khusus neraka jahanam untuk dimasuki orang-orang yang melepaskan marahnya dengan maksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi dia melepaskan marahnya dengan maksiat kepada Allah, itu punya pintu khusus untuk masuk neraka. Jadi kalau ada seorang perempuan misalnya sakit hati dan marah kepada suaminya yang selingkuh, kemudian dia membalasnya kemarahannya itu dengan berkhianat lagi dan berbuat selingkuh. Dan dia berzina, dia lakukan maksiat, itu dia punya pintu masuk khusus, yaitu pintu masuk khusus di jahanam. Atau siapa saja yang marah kepada seseorang, kemudian melakukan penyiksaan kepada orang yang dia marahi. Seorang bapa yang menyiksa anaknya karena kemarahannya, dia masuk neraka melalui pintu istimewa. Pintunya luas sehingga dia bisa masuk. Atau siapa saja orang yang membalas dendam dengan melakukan kemaksiatan yang lebih besar daripada yang dilakukan oleh orang yang dimarahinya. Itu inna li jahannama baban la yadkhuluha illa man syafa ghaizahu bimaksiatillahi ta'ala. Oke. Nah, saya ingin susulkan, tidak ada dalam Ihya hadis-hadis dari Ahlul Bait yang disampaikan oleh Al-Kashani di dalam syarahnya untuk Ihya Ulumuddin, namanya Al-Muhajjatul Bayda fi Syarhil Ihya. Ini yang hadis-hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ahabbas sabila ilallah ta'ala min ahabbis sabili ilallah ta'ala, di antara jalan yang paling dicintai Allah Ta'ala untuk mendekat kepada Allah Ta'ala ialah menahan dua ledakan. Jur'atan, satu ledakan kemarahan yang ia tolak dengan hilm. Yang tadi kita sudah jelaskan. Hilm artinya hasil dari orang-orang halim itu melakukan
hilm. Dia tolak kemarahan dia dengan hilm. Dan satu ledakan musibah yang dia tolak dengan kesabaran. Yang satu dengan tahallum dan yang satu lagi dengan tasabbur. Dari Abi Abdullah alaihi salam qala kana Ali bin al-Husain alaihi salam yaqul. Tapi ini hadis ini sama dengan yang tadi, jadi saya akan coba pilih yang agak berbeda. Dari Abu Abdullah Imam Ja'far As-Sadiq salamullahi alaihi, ma min abdin qazama ghaidan illa zadahullahu ta'ala izzan fid dunya wal akhirah. Kalau ada seorang hamba terbiasa mengendalikan amarahnya, itu terbiasa tahallum, maka ia akan jadikan Allah akan jadikan dia orang yang mulia di dunia dan di akhirat. Itu sebabnya Allah berfirman, wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Menahan amarahnya, memaafkan orang, dan sungguhnya Allah mencintai orang-orang baik. Maka Allah berikan pahalanya, kata Imam, dalam kedudukan yang terpuji di dunia dan di akhirat. Salah satu contoh imam yang terkenal karena pemaafannya, karena kemampuannya untuk mengendalikan amarahnya sampai ia digerari Al-Qazim. Di Baghdad ada satu tempat, Qazimain, dua orang Qazim, yaitu dua imam yang mempunyai tanda. Sebenarnya seluruh imam itu punya tanda sebagai Qazimil Ghaid, yang mengendalikan amarah. Itu jadi Qazmul Ghaid artinya mengendalikan amarahnya, tidak mengekspresikannya. Kata Al-Ghazali, i'lam innal hilma afdalu min qazmil ghaid. Ketahuilah bahwa hilm itu lebih utama daripada menahan amarah, lebih atas. Di anna qazmal ghaidha ibaratin anit tahallum, kata Al-Ghazali. Karena menahan amarah itu termasuk tahallum. Dan tahallum adalah takalluful hilmi. Dan tahallum artinya memaksakan diri, berlatih, berusaha mengendalikan kemarahan. Tapi kalau wala yahtazu ila qazmil ghaid, tidak perlu orang itu menahan amarahnya kecuali orang yang amarahnya itu sudah bergelegak. Illa man haza ghaidu. Orang baru perlu kepada kemampuan mengendalikan amarah kalau dia memang marah. Tetapi kalau orang yang sudah berlatih tahallum, kata Al-Ghazali, idza ta'awwada, kalau menjadi kebiasaan dia, jadi habit dia mengendalikan amarahnya, muddatan, sekian masa, soro dzalika i'tiyadan, jadilah dia kebiasaan. Fala yahijul ghaidu, dan tidak muncul kemarahan itu. Itu disebut hilm. Dan Al-Ghazali menyebutnya al-hilmut tabi'i, itu sudah secara alamiah dia bisa memaafkan orang lain, bisa memaklumi orang lain, bisa tidak membalasnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal ilmu, kita ketemu lagi dengan sigot ta dan ain itu, innamal ilmu bita'allum, sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan ta'allum, membiasakan terus mencari ilmu, mencari ilmu itu jadi kebiasaan sampai menjadi kebiasaan. Dalam bahasa Arab sekarang ta'allum artinya belajar. Orang yang belajar adalah orang yang berusaha menjadikan sifat-sifat alim itu ada pada dirinya.
Rasulullah bersabda, innamal ilmu bita'allum wal hilmu bitahallum. Dan hilm, sifat hilm itu sifat memaafkan, sifat tidak membalas, tidak meledakkan kemarahan, tapi jiwanya tetap tentram, hatta ketika diprovokasi. Tapi bukan berarti dia tidak marah, tapi dia marah, tapi dia tidak meledakkan kemarahannya, tidak mengobati kemarahannya dengan membalas dendam. Wal hilmu bitahallum. Saya kira 2 hadis ini saja yang saudara bisa hafalkan terus menerus. Innamal ilmu bita'allum wal hilmu bitahallum. Ilmu itu diperoleh dengan bekerja keras untuk menerapkan sifat-sifat orang alim dalam dirinya, dan tahallum adalah berusaha keras menerapkan sifat-sifat halim di dalam dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ibtagur rahmata raf'ata indallah." Upayakan agar kamu selalu memperoleh ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis-hadis dari Ahlul Bait. Ini diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi juga diriwayatkan oleh Ahlus Sunnah. Sudah bisa dapatkan dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carilah ketinggian derajat kamu di sisi Allah. Wa ma hiya ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Qala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasilu man qata'ak. Kau sambungkan persaudaraan dengan orang yang memutuskan persaudaraan dengan kamu. Wa tu'ti man haramak. Berikan rezekimu kepada orang yang sudah mengharamkan rezekinya untuk kamu. Wa tahallum. Jadi wa tahallam. Dan berusahalah kamu untuk mengendalikan kemarahan kamu. Amman zolamak. Dari orang yang zolim kepada kamu. Di dalam Al-Quran ada ayat yang menunjukkan sifat-sifat orang yang halim, yang bisa kita latihkan untuk kita, yang bisa kita jadikan tahallum. Saya berapa waktu lagi nih? 10 menit dengan tanya jawab. Baik, kalau begitu kita sambungkan ini. Masih banyak hadis-hadis tentang ini. Nah, di antara ayat Al-Quran yang menjelaskan sifat-sifat halim dengan indah adalah di dalam surat, kalau saya nggak salah, di dalam surat Al-Furqan. Di dalam surat Al-Furqan yang Allah sebut dengan pujian wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Maha pengasihnya sifat kepada Allah. Hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu, yang dihitung merupakan tajalli atau ekspresi dari kasih sayang Allah yang meliputi langit dan bumi. Disebutkan tanda-tandanya ibadur rahman, yang hamba-hamba Allah itu hidupnya menyebarkan kasih sayang Allah. Kalau kata salah seorang sufi, dia seperti matahari yang memberikan sinarnya baik kepada yang tinggi maupun yang rendah. Kita menemukan kembali ini dalam salah satu puisi seorang sastrawan Inggris, matahari yang katanya menyinari small and tall, jadi yang rendah dan yang tinggi, atau seperti bumi yang menerima apa saja pada dirinya,
kepadanya ditumpukan sampah, kotoran, tapi dari dirinya dia tumbuhkan tanaman dan emas dan perak. Itu adalah ibadur rahman. Kata Al-Quran apa ciri ibadur rahman itu? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka yang berjalan di muka bumi ini dengan penuh kerendahan hati. Hauna, bahkan tidak menyombongkan dirinya. Dia tawadhu, rendah hati. Bukan rendah diri. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Atau dia tidak rendah diri tapi merendahkan dirinya di hadapan orang. Wa idza khatabahumul jahilun. Apabila ada orang-orang jahil. Dalam bahasa Arab, kata jahil itu mengandung dua makna di dalam bahasa Indonesia. Satu bodoh, dan kedua ada yang disalin maknanya sama dalam bahasa Indonesia, yaitu jahil. Jahil itu beda dengan jahil. Usil. Jahil itu suka ngerjain orang. Atau suka berbuat buruk kepada orang. Itu disebut jahil juga. Wa idza khatabahumul jahilun. Kalau dia diajak ngomong orang-orang yang tolol, orang-orang jahil, dan orang-orang yang jahil, orang-orang yang jahat. Jahil bahasa Indonesia juga berasal dari bahasa Arab jahil. Sama seperti kata hamil juga diambil dari bahasa Arab. Hamil dalam makna khusus, tapi kalau itu. Jadi balik lagi jahil. Kalau dia berjumpa dengan orang-orang jahil atau orang-orang jahil, qalu salama, kata para ahli tafsir, yamsuna alal ardi hauna, mereka berjalan di bumi dengan rendah hati, artinya dengan sifat hilim pada dirinya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila diajak oleh orang yang jahil dan jahil, mereka berkata salama, artinya hilma. Mereka sebarkan maafnya, mereka sebar pemaklumannya, hilma. In jahila alaihim lam yajhalu. Kalau mereka berbuat jahil, tidak dibalas dengan jahil lagi. Kalau mereka berbuat bodoh, tidak dibalas dengan perbuatan bodoh lagi. Kalau mereka mencaci maki, tidak dibalas dengan caci maki lagi. Kalau mereka menghina, tidak dibalas dengan penghinaan lagi. Kalau mereka berbohong, tidak dibalas dengan kebohongan lagi. Itu Al-Ghazali dalam salah satu bagian. Nanti setelah bab ini bercerita tentang tidak membalas dengan yang sejenis itu. Wa idza marru bilaghwi marru kirama. Itu dalam tafsirnya ini Al-Ghazali menyebut, dan apabila mereka melewati hal-hal yang tidak ada manfaatnya, laghaw. Kalau mereka melewati hal-hal yang tidak berguna, marru kirama, mereka lewat dengan penuh kemuliaan. Ai, kata Al-Ghazali, yakni idza udu sofahu. Kalau mereka disakiti, mereka tidak membalas dendam, tidak menghukum orang yang menyakiti hatinya. Walaupun mungkin mereka bergejolak, ini enggak adil, kita disakiti, tapi kita tidak diberi kesempatan untuk membalasnya, atau kita tidak membalasnya karena orang yang menyakiti itu adalah orang-orang yang bodoh, yang tidak mengerti. Yang paling repot itu orang yang tidak mengerti, dan dia tidak mengerti bahwa dia tidak mengerti. Dalam bahasa Jerman aja disebutkan Narrenvertragen. Yang begitu itu orang gila, biarkan saja. Itu Narrenvertragen. Jadi, dan itu yang disebut jahil. Dan kalau kita disakiti oleh orang-orang jahil, sofahu, tidak ada keinginan kita untuk membalas dendam kepadanya. Tidak ada keinginan kita untuk memberikan balasan yang setimpal kepadanya. Para imam adalah contoh yang utama
dari sifat-sifat halim itu. Para pengikut imam yang setia adalah contoh juga yang sangat indah. Mungkin kita tidak bisa seperti para imam, tetapi paling tidak seperti para pengikut imam. Al-Kisah, ada salah seorang sahabat imam yang namanya diukir dalam sejarah sebagai seorang panglima perang yang ditunjuk oleh imam karena memiliki dua sifat imam, yaitu sahabat imam itu dia ini piawai di dalam menggunakan pedang. Orang yang berhadapan dengan dia tidak bisa kembali dalam keadaan selamat. Namanya terkenal dan ditakuti orang karena piawai dalam menggunakan pedang. Tetapi dia juga cekatan atau piawai juga di dalam menggunakan kata-kata. Dia sangat fasih bicara. Imam Ali mengangkatnya sebagai gubernur. Dan ada surat khusus yang menjadi catatan bersejarah bagaimana kita harus memerintah. Nama sahabat itu adalah Malik Ashtar. Ketika satu saat Malik Ashtar sampai di satu tempat, sedang berjalan karena pakaiannya yang hauna, yang sangat sederhana, seseorang yang sombong mencaci maki dia. Dia tidak tahu, dia jahil, dia tidak tahu siapa ini orang ini. Dan dia pergi begitu saja, tidak menanggapi orang yang menghinanya itu. Setelah pergi, orang memberitahukan kepada dia bahwa orang yang kamu hina itu adalah Malik Ashtar. Dia mulai ketakutan, kemudian dia mengejar Malik Ashtar, dan waktu itu Malik Ashtar sudah di masjid. Dia menunggu sampai Malik Ashtar selesai sholat, dan dia merebahkan dirinya minta maaf. Saya kira minta maafnya karena takut akan pedangnya. Dan bahwa dia waktu itu ditunjuk sebagai gubernur oleh Imam Ali. Dan apa kata Malik Ashtar? Aku sudah maafkan kamu. Dalam sholat itu tadi aku berdoa, mudah-mudahan Allah juga memaafkan kamu. Sudah sering saya katakan bahwa kalau orang itu memaki-maki orang lain, dosanya ada dua dia. Satu dosa kepada orang yang dimakinya, tapi kedua dosa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita untuk tidak menyakiti siapapun di dunia ini. Ini dosanya dua. Dan kata Malik Ashtar, aku sudah maafkan, dan baru saja aku sholat, dan di dalam sholat itu aku mohonkan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kamu. Itu Malik Ashtar itu memiliki sifat para imam karena dia sahabat imam, karena dia sebarkan maafnya. Ada satu peristiwa yang mengesankan dari peristiwa Karbala. Supaya kita ketahui, Imam Ali Zainal Abidin itu dibelenggu, kemudian diarak dalam jarak ratusan kilometer, dan tidak dibiarkan minum sampai kehausan. Para penjaga dia menjailin Imam Ali Zainal Abidin, diberikan makanan ketika Imam Ali berusaha minuman. Ketika Imam Ali berusaha untuk menggapai minuman itu, si penjaga itu menendang minuman itu. Begitu dilakukan berkali-kali. Jadi mempermainkan Imam Ali yang kehausan. Dan satu saat, singkatnya cerita, dia waktu itu dikejar-kejar orang karena pengkhianatannya dan karena terlibat dalam pembunuhan Imam Hussein salamullahi alaih. Dia dikejar-kejar orang dan sampai naik satu bukit dalam keadaan kehausan. Dia berusaha keras menaiki bukit itu, melarikan diri, dan di atas satu tanjakan lah, bukit. Atas tanjakan itu tiba disodorkan kepadanya minuman dalam keadaan kehausan. Dia angkat, dia ambil minuman itu, dan di atas dia melihat Imam Ali Zainal Abidin. Itu orang yang dahulu pernah dia permainkan dalam kehausannya, sekarang dialah yang memberikan minuman. Itu Imam Ali Zainal Abidin adalah contoh dari Al-Halim,
pengajian ini akan penuh sekali kalau saya memberikan contoh-contoh itu. Dan pada hari yang lain kita akan memberikan beberapa cerita kisah tentang al-hilm inda ahlil bait alaihimussalam. Bagaimana sifat halim itu ada pada para imam ahlul bait. Saudara, kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Koneksinya segini aja nih ya. Tergantung bisa dimiliki. Jadi isyaratkan tidak ada. Sekarang ada. Silahkan, Ustaz Mustamin. Oke, terima kasih Ustaz Jalal atas materi pada sore hari ini. Sekarang Ibu dan Bapak silakan menyampaikan pertanyaan. Untuk pertama kali, saya akan membacakan pertanyaan dari Pak Kuswidarto. Ya, dan mungkin setelah pertanyaan ini, mungkin kita bisa bertanya langsung gitu ya, Ustaz sama ya, Ustaz. Silakan. Kalau ini, nah pertanyaan pertama ini, Ustaz. Salam. Pertanyaannya adalah apa bedanya halim, sakinah dan mawaddah? Mengapa orang yang sudah menikah hatinya lebih tenang? Maaf secara rasional, apakah semakin banyak menikah secara linear akan semakin tenang gitu? Kalau menurut saya sekali menikah insya Allah tenang. Tapi kalau berkali-kali menikah berubah itu jadi goncangan. Itu tidak ada hadisnya, itu tetap boleh dicoba. Saudara akan tenang ketika menikah untuk pertama kalinya. Kedua, ketiga, keempat, ketenangan itu akan berubah menjadi goncangan. Kecuali orang-orang tertentu. Bedanya halim, Ustaz. Halim, sakinah dan mawaddah. Sakinah tadi saya sebutkan, sakinah arti sebenarnya sakinah adalah ketentraman. Itu anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menikah. Gitu dalam Al-Qur'an disebutkan. Wa min ayatihi an khalaqakum. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Allah jadikan bagi kamu pasangannya. Wa ja'ala bainakum, dan dia yaitu Allah, bainakum mawaddatau wa rahmah wa anzalas sakinah sebelum wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah jadikan kamu berpasangan supaya kamu itu tentram bersamanya. Ilaiha. Jadi yang menjadikan kamu tentram di atasnya itu Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dan Allah jadikan bagi kamu cinta dan kasih sayang. Sekali lagi, sakinah adalah anugerah ketentraman yang Allah berikan kepada orang-orang yang menikah. Dan kemudian Allah jadikan antara kamu cinta dan kasih sayang. Maksud saya, halim adalah sifat pada diri seseorang yang diperoleh melalui tahallum. Artinya melalui usaha keras untuk bisa memperoleh ketenangan misalnya, untuk memperoleh sifat. Dan sakinah menurut saya adalah anugerah Allah kepada orang yang memasuki keluarganya dengan sifat tahallum. Jadi kalau Mas Mustamin, bukan Mas, kalau di Makassar apa? Ya, dipanggil Puak Mustamin. Puak? Puak Mustamin. Ya. Kalau Puak Mustamin berusaha melatih diri untuk selalu penuh maaf, tahallum, insya Allah anugerahnya, kalau itu tahallum dibawa pada kehidupan keluarga, kita memperoleh sakinah, kita memperoleh ketentraman. Saya kira dari situ jelas di mana posisi tahallum dan posisi sakinah. Kita tidak akan mendapatkan sakinah kalau kita tidak memelihara tahallum dalam kehidupan rumah tangga.
Kalau kita tidak berusaha menjadi halim satu sama lain dalam keluarga, kita tidak bakal menderita, bakal memperoleh ketentraman. Orang yang menderita dalam keluarganya itu keluarga yang pemarah, itu angry families. Orang beriman juga, orang-orang beriman yang tidak tentram dalam hidupnya, itu orang yang beriman yang kerjanya itu marah melulu. Itu disebut oleh Esposito sebagai angry believers. Itu orang-orang mukmin yang kerjanya itu marah aja, tetangganya dimarahi, kelompok lain dimarahi, semua orang dimarahi, dia tidak bakal tentram. Kalau saudara yang dimarahi, insya Allah bisa tentram kalau saudara memelihara tahallum. Tapi orang yang suka pemarah, tidak bakal tentram dalam hidupnya. Saya sering menyebutkan kan, for every minute of anger, untuk setiap menit kemarahan, kamu kehilangan 60 detik kebahagiaan. Dan ketentraman juga. Oke, yang lain lagi, Mas? Oke, Ustadz. Pertanyaan yang kedua adalah, salam warahmah. Ustadz, mohon diterangkan apakah ada hubungan antara hilm dengan kebahagiaan yang terkait dengan kajian filsafat kebahagiaan sebelumnya. Semoga Ustadz selalu diberikan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan dalam menjalani perkhidmatan kepada para tauladan Sujalul Bait alaihissalam. Amin. Kalau boleh saya tahu yang bertanya, karena salah satu mungkin kelemahan Zoom ialah Zoom itu berusaha untuk menghubungkan kita dalam jarak jauh. Tapi kelemahannya ialah kadang-kadang kita tidak tahu siapa. Kalau wajahnya ditutup, apalagi namanya tidak disebutkan oleh puak. Jadi kita akan kebingungan. Dan namanya Muhammad Mulyawan Samad, Ustadz. Oh ya. Oh, Muhammad Mulyawan. Nah, saya jadi tahu dan saya bisa menjawab yang sesuai dengan kadar penanya. Atau saya malah nggak bisa menjawab kalau penanyanya seperti Pak Mulyawan Samad. Itu pentingnya disebutkan nama supaya juga orang yang bertanya juga bertanggung jawab kalau nanti mendengarkan jawaban saya. Jadi tadi pertanyaannya jadi lupa karena nama itu membuat saya terpaku. Sallu ala Nabi wa alihi salawat. Assalamualaikum. Mohon diterangkan Ustadz, apakah ada hubungan antara hilm dengan kebahagiaan yang sudah dijelaskan pada kajian filsafat kebahagiaan sebelumnya? Sangat-sangat ya. Ini Al-Ghazali itu sama dengan filosof-filosof lain. Rencananya kita akan membandingkan antara Al-Ghazali dengan Martha Nussbaum, filosof perempuan Amerika yang terkenal itu. Dua-duanya membahas hubungan antara kemarahan dengan kebahagiaan. Jadi sebetulnya Al-Ghazali sebetulnya dia ingin menjelaskan tentang pemaafan atau forgiveness. Tapi yang dia mulai dulu dari kemarahan. Martha Nussbaum juga membahas kemarahan dalam hubungannya dengan pemaafan. Dan semua filosof sepakat bahwa marah adalah perusak kebahagiaan. Jadi kalau orang marah, dia akan kehilangan kebahagiaan. Karena itu salah satu cara supaya kita bahagia ialah mengendalikan kemarahan kita, menyembuhkan kemarahan kita. Kemarahan kadang-kadang disebut secara saintifik, secara ilmiah sebagai toxic emotion atau disebut juga deadly emotion. Itu emosi yang beracun, emosi yang mematikan. Dan secara filosofis tidak memaafkan atau marah terus-menerus itu menunjukkan salah satu bagian dari sifat kebinatangan kita. Orang-orang Stoik misalnya berbicara tentang yang dikutip juga oleh Al-Ghazali.
Itu juga pengaruh stoik pada Al-Ghazali, yaitu bahwa kemarahan kita itu terjadi karena kita tidak memperoleh kesenangan yang kita inginkan. Jadi ada 3 macam kesenangan kan yang juga dibahas oleh Al-Ghazali. Satu ialah kesenangan yang natural dan basic. Natural and necessary. Jadi bisa makan dan minum. Kalau makanan kita direbut orang, kita marah. Bisa juga, tapi katanya kebanyakan marah, kata Imam Al-Ghazali, kebanyakan kita marah. Karena sesuatu sebetulnya yang tidak natural dan tidak necessary. Tidak alamiah dan tidak necessary. Misalnya kalau Puak Mulyawan ini ingin mempunyai rumah yang besar, itu tidak necessary dan tidak natural. Yang naturalnya ya punya rumah. Tapi kalau rumahnya besar, dengan peralatan yang mewah, dengan aksesori yang luar biasa, itu yang menyebabkan kita kehilangan kebahagiaan. Mengapa kehilangan kebahagiaan kita? Karena kita marah kalau kita tidak memperolehnya. Kita angry, dan angry-nya bisa kepada situasi, bisa kepada orang yang menghalangi kita untuk memperoleh rumah yang besar. Saya itu ingin dipilih lagi dalam pemilu. Maaf kalau contoh ini disebut berkali-kali. Tapi ternyata orang tidak memilih saya. Keinginan saya marah kepada orang-orang. Kepada orang-orang yang saya kasih duit pada waktu kampanye. Marah kepada petugas kampanye yang berkhianat. Marah kepada semua orang karena saya tidak dipilih. Mestinya, tapi saya tidak marah sih sebetulnya. Karena saya menyadari sebagai seorang stoik, kan perilaku orang lain itu tidak bisa saya kendalikan. Sebagai seorang epikurian, karena keinginan saya untuk menjadi anggota parlemen itu tidak natural dan tidak necessary, tidak alamiah dan tidak diperlukan. Artinya tanpa jadi pejabat juga saya masih tetap bisa hidup bahagia. Nah, kalau saya mengikuti karena saya Ghazalian, sekarang saya Epikurian, saya Stoik, dan saya Ghazalian, maka saya menganggap bahwa kemarahan, kehilangan jabatan itu tidak layak untuk saya lakukan. Jadi saya berusaha untuk menjalankan sifat halim. Jadi as a whole, generally speaking, sebetulnya erat kaitannya antara sifat hilm dengan philosophy of happiness atau filsafat kebahagiaan. Dan karena itu kita masukkan filsafat Al-Ghazali ini, nanti kita akan bandingkan juga mungkin dengan Aristoteles dan Martha Nussbaum pada pembicaraan kita berikutnya. Cuma kita sudah berbicara Al-Ghazali ini berapa kali sampai? Sudah 3 kali. Mungkin masih ada 2 kali lagi pertemuan. Dan setelah itu kita akan lanjutkan dengan Aristoteles. Misalnya untuk hubungannya dengan Al-Ghazali. Al-Ghazali itu menganggap bahwa yang dimaksud dengan akhlak yang baik, teori etikanya Al-Ghazali, ialah yang di tengah-tengah. Aristoteles dari dulu menyebutnya the golden mean. Al-Ghazali misalnya membagi akhlak itu kepada kekurangan atau kelebihan. Yang bagus itu di tengah-tengah antara ifrat dengan tafrit, misalnya dalam pembicaraan Al-Ghazali. Dan yang tengah-tengah itu yang merupakan virtue atau akhlak yang baik. Itu asli diambil oleh Al-Ghazali dari filsafat Yunani. Saya buru-buru menambahkan ini karena banyak orang berpendapat, apa sih tanda filsafat Islam itu yang membedakannya dengan filsafat Yunani? Nggak ada. Yang kedua, juga ada orang anggapan bahwa orang Islam ada 2 ekstrim. Tidak ada filsafat Islam. Karena filsafat Islam juga hanya melanjutkan filsafat Yunani juga, dan seterusnya. Buat saya, ada yang memang khas filsafat Islam. Seperti ketika menjelaskan virtue dan menjelaskan sekarang ini forgiveness, para filsuf Islam mempunyai karakteristik yang tersendiri. Oke, ada pertanyaan lain? Masih ada waktu, Hasan? Pertanyaan? Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Ibu Sri Rahma.
Masih bisa 2 pertanyaan, silakan. Oke, siap. Berarti kita tutup pertanyaan sekarang ya, karena sudah ada 2 yang antri ini. Pertanyaan yang berikutnya Ustadz dari Ibu Sri Rahma, perlukah memaafkan diri sendiri saat berbuat salah atau dosa supaya tidak larut dalam penyesalan? Tetapi penyesalan sendiri adalah salah satu syarat diterimanya taubat. Mohon penjelasannya Ustadz. Ya. Walaupun saya mungkin tidak paham dengan pertanyaan ini, pertama memang dalam filsafat juga dalam psikologi, forgiving, memaafkan itu bukan hanya memaafkan orang lain, tapi juga memaafkan diri sendiri. Cuma katanya ini secara psikologis, kita lebih mudah sebetulnya. Jadi kalau ada orang yang menyuruh kepada kita maafkan orang lain, itu kita lebih mudah melakukannya. Yang sulit ialah kalau kita harus memaafkan diri sendiri, terutama karena ada kecenderungan kita untuk tidak menyadari kesalahan kita. Jadi kita selalu dengan mudah melihat kesalahan orang lain. Dengan itu kita lebih mudah memaafkan. Tapi kesalahan diri sendiri malah mungkin kita ngomong, kenapa harus disalahkan? Kenapa harus saya maafkan? Apa salah saya? Itu tuh kebanyakan orang. Jadi tidak menyadari kesalahan diri sendiri. Sebagian psikolog mengatakan bahwa kita juga kalau disalahkan orang lain, kita cenderung untuk cenderung untuk menolaknya kalau kita disalahkan orang lain. Jadi rada sulit kita untuk menyalahkan diri sendiri, dan karena itu juga rada sulit untuk memberikan pemaafan pada diri sendiri. Mungkin kita satu saat akan bicarakan khusus self-forgiving ini. Atau kita minta Ustadz Miftah berbicara tentang memaafkan diri sendiri. Kalau di dalam istilah Al-Quran, kalau kita berbuat dosa, itu berarti kita berbuat zalim terhadap diri sendiri. Seperti dalam ayat, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kalau kita berbuat dosa dalam Al-Quran, bunyinya kami sudah menzalimi diri sendiri. Artinya sudah berbuat dosa terhadap diri sendiri. Dan itu ada perjalanan taubat, yaitu misalnya kita menyesali diri sendiri. Mungkin pada bagian lainlah ada Ustadz Sufi ini yang akan, atau tanya Rumi mungkin melalui Ustadz Fajar, tanya Ustadz Miftah tentang pandangan tasawuf mengenai pemaafan terhadap diri sendiri. Kali ini kita sedang berusaha memaafkan orang lain dulu. Itu pun yang katanya lebih mudah, sangat sulit bagi kita. Oke Ustadz, pertanyaan terakhir ini Ya. dari Ibu Rema Karyanti. Salam warahmah Ustadz. Bagaimana pendapat Ustadz bila kita bisa menahan marah dengan tidak membalas dengan sikap yang sama, tetapi pada saat itu kita menghindari silaturahmi dengan orang tersebut? Gimana tanggapannya Ustadz? Ya. Mungkin kita akan berbicara pada waktu yang akan datang. Karena Al-Ghazali menyebutkan ada hal yang negatif dengan menahan amarah. Menahan amarah artinya tidak mengekspresikan kemarahan kita dengan membalas dendam, dengan menghukum orang yang kita marahi. Itu katanya kalau itu disimpan cukup lama, kalau itu amarah itu tidak berubah secara kimiawi, kalau itu berubah menjadi hilm, jadi tahalum aja tapi tidak berubah menjadi hilm, akan itu disebut dendam. Jadi dendam itu disimpan di dalam hati terus-menerus, dan akibatnya apa kalau kita dendam? Ada beberapa hal yang buruk kata yang terjadi di situ. Satu, nanti kita akan cerita lebih lanjut nanti pada waktu yang akan datang, yaitu satu misalnya diantaranya ialah
akan lahir kedengkian. Jadi kalau marah tidak terungkapkan, akan muncul kedengkian, akan muncul kebencian terutama. Dan kebencian itu dipelihara terus-menerus. Juga akan muncul, kata dia, keinginan kita untuk memutuskan silaturahmi dengan orang yang menyakiti hati kita. Jadi maksudnya memutuskan silaturahmi artinya kita tidak mau berjumpa, kita memutuskan untuk tidak berkomunikasi. Saya pernah berbicara di sini tentang stonewalling. Jadi kalau suami istri menghadapi konflik, biasanya yang terjadi sesudahnya adalah stonewalling. Masing-masing mungkin kalau tidur secara konkret atau metaforis, kita tidur itu saling memunggungi di antara kita tidak mau ngobrol. Kalau bisa kita tidak mau jumpa, kita tidak mau berhubungan, tidak mau melakukan komunikasi. Itu stonewalling. Dan itu akibat ketika kita berusaha menahan amarah, tapi tidak menghasilkan sifat produktif, yaitu sifat halim. Gitu. Jadi menahan amarah juga bisa jadi sumber penyakit, malah berbagai gangguan jiwa. Sekiranya kita tidak tutup dengan pemaafan. Dan yang tersisa untuk pertemuan yang akan datang, kita akan bicara tentang pemaafan, tentang kasih sayang. Karena dalam kitab Al-Ghazali ini, kitab Afatul Ghadabi wal Hikdi wal Hasad, ujungnya adalah tentang memaafkan dan kasih sayang. Ar-rifqu itu kasih sayang, dan al-afu memaafkan. Al-afu minkum, mohon maaf kepada semuanya ini. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.